Faisal, spesialis penyakit dalam. Saya akan sharing sedikit tentang mindfulness. Sebelumnya saya izin buka masker ya, agar suara lebih jelas ya. Ini biasa kita melakukan protokol. Ya. Jadi yang dimaksud dengan overthinking itu adalah pikiran yang berlebihan ya. Jadi hal-hal yang tidak diperlukan untuk dipikirkan melebihi kapasitasnya. Artinya memang dalam berpikir itu kita istilahnya harus berpikir saat ini, walaupun kita berencana, tapi yang kita rencanakan itu tidak perlu sampai berlebihan. Sehingga perlu adanya mindfulness. Jadi berpikir secara global yang baik, rangkum semuanya, akan tetapi kita tetap berbicara di satu momen tertentu, yaitu saat ini. Ya, jadi siapa saja yang perlu melakukan ini teknik mindfulness. Jadi semua orang perlu melakukan ya, tidak terlepas dari yang dewasa muda termasuk sampai yang lansia, itu hal yang penting untuk dilakukan. Kemudian bagaimana caranya? Caranya sebetulnya mudah ya. Kita dapat mempelajari sesuatu, kita melakukan dengan mencatat, mengorganize dulu. Selanjutnya dipilih prioritas-prioritas yang perlu dipikirkan. Misalnya hari ini dari pagi sampai malam kita sudah punya planning, tapi di saat waktu tersebut ya, misalnya saat ini paling menjelang yang siang itu seperti saya akan melakukan visit ke pasien. Jadi yang saya fokuskan adalah visit sesuai waktunya, dan saya menggunakan timeline. Artinya kita ada target dalam melakukan pekerjaan ya. Kemudian when itu bisa dilakukan kapan saja ya, anytime itu bisa dilakukan ya. Kalau tidur, tapi sebaiknya tidur, istirahat, karena yang harus dilakukan adalah tidur ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah overthinking atau mindfulness ya? Jadi tekniknya sebenarnya mindfulness. Yang kita lakukan adalah kita harus sadar dulu, sadar dengan kondisi saat ini, apa yang akan kita lakukan, dan fokus yang kita lakukan. Nah, itu bukan hanya sadar dan fokus, tapi eksekusi. Hal yang paling penting adalah eksekusi. Lakukan. Kalau hanya berpikir sehingga terjadi overthinking, terus-menerus berpikir, terus berulang-ulang, akhirnya tidak terlaksana, dan pada akhirnya juga bisa menyebabkan gangguan psikosomatik. Ya, jadi overthinking itu adalah memikirkan suatu hal tertentu atau kondisi tertentu ya, yang berada di benak kita, sudah kita pikirkan, itu terus-menerus dipikirkan dan dipikirkan sampai jauh ke depan. Padahal itu tidak ada ujungnya, sehingga mengakibatkan kecemasan tersendiri. Ya, karena kita tidak tahu, terlalu tinggi ekspektasinya. Artinya kita dalam berpikir harus terukur sehingga tidak terjadi overthinking. Overthinking dan anxiety disorder itu berbeda ya. Kalau overthinking itu masih bisa dikoreksi, tetapi ya tergantung kepribadian masing-masing. Sedangkan anxiety disorder itu dia merupakan disorder, gangguan. Itu harus minimal sudah terjadi selama 6 bulan, dan pikiran itu tidak bisa diorganize dengan baik. Artinya kalau dia berusaha memikirkan, dia tetap ada dan terus ada ya, dan butuh bantuan orang lain atau profesional untuk bisa mengatasi itu. Dua-duanya bisa terjadi. Artinya seorang yang perfeksionis akan menginginkan segala sesuatu halnya sempurna, sehingga dia akan berusaha memikirkan terus, pikiran yang obsesif ya, sehingga terus-menerus berulang ya. Begitu juga sebaliknya, yang punya kebiasaan itu lama-lama akan menjadi seperti seolah-olah perfect ya, tapi bisa saja belum tentu perfect, mungkin terjadi deviasi juga. Dasarnya adalah mindfulness, kemudian nanti ada tingkat-tingkatannya sebetulnya. Itu dengan pelatihan ya, kemudian bahwa kita harus menyadari kita memiliki agama, kita memiliki Allah, itu yang paling penting ya. Jadi pada kondisi PSBB
Dan terlepas di luar PSBB, sebetulnya dengan kondisi pandemi ini sebaiknya kita melakukan aktivitas seperti biasa. Hanya memang settingnya saja yang berbeda. Ya, biasanya di office, ini di rumah, lakukanlah seperti biasa aktivitas, tetap bangun pagi, yang buat schedule, agenda, ya lakukan seperti biasa. Dan jangan tricky, istilahnya misalnya Anda sedang Zoom meeting dengan orang kantor, Anda pakai sarung, atasnya oke rapi, itu tricky namanya. Akhirnya itu membuat secara psikis diri Anda sendiri itu akan menjadi bermasalah. Ya, kemudian masalah overthinking, bagaimana cara mencegahnya? Ya dinikmati hal yang ada. Memang biasanya dengan kesibukan yang ada, karena kita di kota besar, nah itu kita sedang harus mengikuti perubahan. Artinya menyadari kondisi saat ini tuh seperti ini, bukan seperti yang lalu. Ya, jadi jangan bercermin ke masa lalu, jangan juga terlalu ekspektasi ke depannya. Artinya kita ada sekarang ini optimalisasi, ya, berimbang kita lakukan. Baik, saya kembali mengingatkan bahwa untuk kita bisa sehat semua, dan tentu saja tidak perlu overthinking, mari kita tetap laksanakan 3M, lalu memakai masker, ya, kemudian menjaga jarak, ya, dan selalu mencuci tangan. Memang kejadian mencuci tangan yang sering itu mengganggu kadang-kadang, tapi itu harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya infeksi COVID ini. Dari saya ada saran dan merupakan tips, karena infeksi itu bisa terjadi karena pikiran negatif, karena kita dalam situasi infeksi yang cukup besar atau pandemi. Selain menjaga kesehatan dari segi fisik, saya sarankan untuk tetap berpikir positif, karena berpikir positif bisa meningkatkan kekebalan atau imunitas kita. Nah itu bagi yang terinfeksi tidak perlu khawatir, dengan berpikir positif dan yakin bisa sehat, insya Allah akan segera pulih. Jadi yuk kita sama-sama berpikir positif, yakin kita bisa sehat, dan tentu saja percaya kepada Allah. Ya mungkin demikian tips dari saya, Dr. Ridwan Faisal. Saya izin pakai kembali masker. Baik, mudah-mudahan tips dari saya cukup bermanfaat bagi kita. Terima kasih.